Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pernahkah kita melakukan praktikum di sekolah? Pasti pernah kan ya? Atau mungkin ada yang belum karena terkendala pandemi ini. So, tidak ada masalah ya. Tetap semangat untuk kita semua. Nah, yang belum pernah masih kebayang bukan alat dan bahan apa aja sih yang ada di laboratorium itu? Makanya yuk simak video berikut ini. Ada beberapa alat yang harus ada di dalam laboratorium. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama ada mikroskop monokuler. Nah, mikroskop ini berfungsi untuk mengamati detail dalam sebuah sel dan hanya memiliki satu lensa. Kemudian kondensor berupa cermin datar dan cermin cekung, diafragma iris, konstruksi logam kuat dan kekar, meja horizontal pengatur fokus kasar dan halus tersimpan di dalam peti kayu yang dilengkapi silika gel dan petunjuk pemakaiannya. Kemudian selanjutnya ada mikroskop stereobinokuler. Nah, ini dapat melakukan perbesaran hingga 20 kali. Merupakan mikroskop dengan jarak kerja dapat disetel antara okuler dan bidang pandang. Kemudian alat stabil dari logam cor, ada pengatur fokus dan skru penjepit, ada tutup penahan debu. Nah, ini digunakan untuk observasi dengan perbesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar dan kemudian dapat diamati secara 3 dimensi. Kemudian selanjutnya ada gelas kimia. Nah, gelas kimia ini ada yang berukuran 100 ml, 250 ml, 600 ml. Berfungsi untuk menampung zat kimia atau padatan atau cairan dan sebagai media pemanasan. Kemudian selanjutnya ada gelas arloji. Nah, ini terbuat dari kaca yang berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kimia yang bersifat hikroskopis sebagai penutup saat melakukan pemanasan bahan kimia dan kemudian sebagai wadah untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Selanjutnya yaitu cawan Petri. Nah, ini terbuat dari kaca. Nah, ini ada penutupnya ya. Kemudian berukuran dengan diameter 100 mikrometer. Kemudian untuk pembiakan bakteri dalam laboratorium mikrobiologi dan sebagai tempat untuk menimbang bahan dan juga sebagai tempat untuk mengeringkan bahan sampel. Kemudian ada corong. Nah, ini untuk memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama wadah yang bermulut kecil dan digunakan untuk penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Kemudian ada pipet ukur. Nah, ini berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah tertentu sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya ada tabung reaksi. Nah, ini berfungsi sebagai tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih serta sebagai tempat berkembangbiakan mikroba dalam media cair. Kemudian selanjutnya ada sikat tabung reaksi. Nah, ini kepalanya berbulu keras, kemudian pegangannya berupa kawat dengan diameter 22 sampai 26 mikrometer. Kemudian digunakan untuk membersihkan tabung reaksi pada saat sebelum maupun sesudah digunakan seperti gelas ukur, labu ukur, dan lain sebagainya. Kemudian ada penjepit tabung reaksi. Nah, ini terbuat dari kayu dengan pegas untuk tabung reaksi. Kemudian berfungsi untuk menjepit tabung reaksi. Nah, karena namanya saja sudah penjepit, berarti fungsinya untuk penjepit. Kemudian selanjutnya ada kotak preparat. Nah, ini terbuat dari kayu maupun terbuat dari plastik, berfungsi untuk menyimpan preparat.
Kemudian selanjutnya alu. Nah, ini terbuat dari porselen, permukaannya rata dan licin, berdiameter 80 mikrometer. Kemudian untuk menumbuk, menggiling, melumat, mengulek atau mencampur bahan-bahan tertentu, misalnya jamu, obat-obatan maupun rempah-rempah. Kemudian ada gelas ukur. Nah, ini terbuat dari kaca borosilikat. Kemudian ukurannya ada yang bervolume 250 ml, 100 ml, 25 ml, kemudian ada yang 10 ml. Nah, fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Dan selanjutnya ada kaki 3, ini terbuat dari besi, panjang batang sekitar 12 cm. Kemudian diameter cincinnya sekitar 62 cm sebagai penahan kawat kasa maupun penyangga ketika kita melakukan proses pemanasan. Selanjutnya ada klem universal. Nah, ini terbuat dari aluminium dan baja anti karat. Kemudian bagian dalam pemegangnya dilapisi dengan karet. Nah, memiliki panjang sekitar 12 cm dan menyesuaikan ukuran beban yang diapit. Kemudian selanjutnya ada pembakar spiritus yang terbuat dari kaca dengan sumbu dan tutup. Ini volumenya 100 ml, berfungsi untuk proses pemanasan suatu larutan dan pembakar zat kimia. Kemudian selanjutnya ada kasa sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakar. Kemudian selanjutnya ada akuarium. Nah, akuarium ini dipergunakan untuk membuat model ekosistem air. Nah, jika kita pada materi ekosistem, maka bisa menggunakan alat praktikum ini untuk mengamati konsep ekologi seperti kepadatan populasi, produsen, konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada neraca. Nah, ini berkapasitas 311 gram dengan piringan tunggal 4 lengan dengan beban yang dapat digeser. Kemudian ketelitiannya 10 mg sebagai alat pengukur massa yang memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya ada sumbat karet 1 dan 2 lubang. Nah, sumbu ini sumbu 1 dengan diameter 8 mm. Bisa dibaca ya, itu penjelasannya. Kemudian nah, ini memiliki skala 10 sampai 110 derajat Celcius yang digunakan untuk mengukur suhu, di mana suhunya hanya mencapai 78 derajat Celcius dan mempunyai titik beku sampai min 112 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada potometer. Nah, ini berfungsi untuk mengukur intensitas atau kekuatan cahaya suatu larutan dan menentukan kadar suatu bahan di dalam cairan tubuh seperti serum maupun plasma. Kemudian ada respirometer. Nah, ini fungsinya digunakan untuk mengukur laju respirasi pada organisme atau tumbuhan yang berukuran kecil. Selanjutnya ada alat bedah lab. Nah, ini alat yang dirancang yang digunakan untuk kegiatan pembedahan seperti membedah hewan, manusia, dan lain sebagainya. Nah, tapi biasanya kalau praktikum tentang biologi membedah hewan ya. Kemudian ada higrometer. Nah, higrometer ini berfungsi untuk mengukur kelembapan udara. Selanjutnya ada kuadrat. Di sini kuadrat berfungsi untuk meneliti kepadatan dan penyebaran populasi tanaman. Kemudian ada bahan yang ada di dalam laboratorium. Nah, misalnya saja ada asam sulfat, ada HCl, ada asetokarmin, eusin, etanol, glukosa, indikator universal, iodium, vaselin, kertas saring, KOH, MnSO4, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sepintas saja tentang bahan-bahan yang ada di laboratorium.